Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Guru Penguji Ujian Praktik Bahasa Indonesia, Bapak Sarjono dan Ibu Siti. Perkenalkan, nama saya Nisa Lisdiana, absen 1 dari kelas 12 MIPA 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini walaupun secara daring. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para jajarannya. Berdirinya saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas ujian praktik bahasa Indonesia yang sebagaimana Bapak dan Ibu berikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 dalam Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia. Indonesia sendiri mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona pada awal bulan Maret tahun 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredakan dampak dari pandemi COVID-19 ini di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya sektor kesehatan, namun sektor ekonomi juga mengalami dampak serius dari pandemi ini. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini terus menurun hingga 5% dari tahun sebelumnya. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah pengangguran, dan yang kedua yaitu perubahan naskah pasar tenaga kerja pasca krisis. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Jika secara keseluruhan, maka ada sekitar 1 juta orang lebih pekerja yang terkena dampak ini. Tim riset menyebutkan setidaknya ada 4 poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu, yang pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Lalu yang kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau multitasking. Yang ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu sistem alih daya dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Sebab keduanya memberikan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Melihat banyaknya dampak yang terjadi terhadap sektor perekonomian di Indonesia, maka sudah seharusnya hal ini perlu mendapat perhatian. Karena saat ini cakupan tenaga kerja yang terlindungi oleh program jaminan ketenagakerjaan masih sangat-sangat minim. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila sekiranya terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.